Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Ingin bertanya, pernah seorang sahabat saya melihat postingannya di FB tidak pakai jilbab, selalu dia buka tutup jilbabnya. Saya tanyakan kemana jilbabnya, dia bilang yang penting hatinya baik. Bagaimana nih menurut Pak Ustadz? Saya khawatir nanti anak dia nggak pakai celana. Ini kan emaknya nih. Pepatah kita mengatakan kalau anak kencing berdiri, maka cucunya kencing maraton. Ini sekarang emaknya nih nggak pakai jilbab, nanti anaknya nggak pakai celana. Pas ditanya anaknya, kok nggak pakai celana? Yang penting hatinya baik. Saya tanya, apakah Sayyidatuna Aisyah itu hatinya nggak baik? Istri Nabi itu Aisyah, istrinya baik, hatinya baik apa nggak baik? Baik. Dia pakai hijab nggak? Ada nggak Aisyah mengatakan dibukanya hijab? Aisyah, kenapa nggak pakai hijab? Aku kan istri Nabi, hatiku kan baik. Kalian semua kan anak-anakku. Wa azwajuhu ummatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kamu. Aisyah ibu kita, tapi dia tetap pakai hijab. Kenapa? Allah yang nyuruh. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka. Dulu kerudungnya tutup kepala, tapi lehernya nggak kelihatan. Pakai lagi. Itu pakai cadar itu kan tradisi jahiliyah. Pakai cadar, pakai jilbab itu tradisi jahiliyah. Dulu turun ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Kalau kamu mau ke masjid, pakailah pakaian. Apa maknanya? Waktu itu orang jahiliyah tawafnya uryanun tolik, telanjang bulat. Orang jahiliyah dulu nggak pakai pakaian. Maka datang Islam mengajarkan pakaian. Maka setiap mau ke masjid disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, ay orang beriman, kalau kamu mau pergi ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, berpakaianlah. Itu ajaran Islam. Jadi jangan ikut-ikutan status orang, itu yang dia sampaikan. Bacalah Al-Quran, ngaji sama para kiai, para ulama. Ustaz, bagaimana kita tahu dia jodoh yang baik? Dulu saya waktu belum nikah, saya tanya bapak-bapak, Pak, ya, bapak-bapak dekat rumah saya, Pak, ya, bagaimana kita tahu dia jodoh kita? Kata dia, kalau kita tengok hati kita bergetar, itu jodoh kita. Setelah itu, tak berapa lama saya jumpa. Gimana kata? Asal nampak saya bergetar semua. Nabi Musa menikah dengan istrinya, pertemuannya tak lama. Ya, kata anak gadis, kalau ayah mau cari orang baik, nih dia. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Kalau ayah mau cari orang yang kuat dan amanah, ini orangnya. Ayahnya nanya, nama ayahnya Shu'aib. Dari mana kau tahu dia kuat? Kau sudah lama kenalan sama dia? Baru tadi, waktu aku ngantri mau ngambil air di sumur. Pas mau ngambil air di sumur, ngantri, ketemu sama dia, langsung bawa ke rumah. Inilah orang ini. Dari mana kau tahu dia kuat? 30 orang tadi ngantri ya, mau ngambil air sumur. Tiba-tiba datang, dia maju ke depan, disorongnya, didorongnya, ada batu besar di itu. Setelah didorongnya, perempuan ngantri di belakang. Lalu dia panggil perempuan, ladies first. Maka aku tahu dia kuat karena didorong. Dari mana kau tahu dia amanah? Waktu dalam perjalanan pulang tadi, aku di depan, dia di belakang. Tiba-tiba dia maju ke depan, disuruhnya aku ke belakang. Kenapa dia tak mau di belakang?
Karena perempuan kalau di depan, di gurun pasir, bertiup angin, nampak lekuk tubuh. Maka dia amanah, tak mau dia melihat lekuk tubuh. Perempuan zaman dulu begitu, bertiup angin baru nampak lekuk. Sekarang tak berangin pun nampak. Ustaz kok tahu? Saya tengok juga kadang-kadang. Nah, jadi tidak perlu kenal lama-lama untuk tahu orang. Tanya sama sahabatnya, jangan tanya sama dia. Ibu-ibu dulu jamaah mau cari anak menantu. Anak saya Pak Ustadz dokter, mau mantu yang baik. Dia sholat apa tidak? Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Jangan tanya dia, kau sholat gak? Tentu dia bilang sholat. Ajak dia jumpa hari Jumat. Dek, bisa kita jumpa hari Jumat jam 12? Oke, kita ketemu. Jangan terima, tak sembahyang dia. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi, udah bocor. Bagaimana pendapat Ustaz tentang PKI? PKI komunis tak bertuhan. Dia mengambil pemikiran Karl Marx. Orang yang mengambil Karl Marx, nama pemikirnya Marxisme. Marxis orang Rusia. Kata dia tak ada Tuhan. Tuhan itu bullshit, omong kosong kata dia. Bagaimana caranya kita mencegah kebangkitan PKI dan tersebarnya ajaran komunis? Kita bangkitkan balik Islam. Komunis pernah bangkit di Yaman. Habib Umar bin Hafiz termasuk korban komunis. Ulama-ulama ditangkap, disakiti, disiksa mereka di Yaman. Para habaib Hadramaut itu disiksa oleh komunis. Pernah berkuasa Yaman Utara, Yaman Selatan. Alhamdulillah tumbang. Maka bangkitkan balik pengajian Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Buat pengajian anak-anak muda, remaja, bangkitkan sekolah-sekolah ini macam SMP, tetap pengajian, kantor-kantor buat kajian bersilabus, kajian fikih, kajian akidah, kajian tafsir, kajian hadis untuk melawan. Karena kalau tidak dia masuk. Ustaz, bagaimana cara kami untuk menangkal paham komunis yang sudah mulai bangkit lagi di Indonesia? Bangkitkan paham kita, bangkitkan paham kita, hilang paham orang. Bangkitkan cap bango, hilang kecap ABC, kecap. Itu kalau tidak ada orang akan bangkit. Sekolah-sekolah buat pengajian hari pagi Jumat, terus undang Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, Dr. Mustafa Omar, terus ustaz-ustaz panggil. Kami tak mau lah undang LCMA, tak apa-apa, enggak. Panggil anak-anak muda. Kemarin ketika dipanggil Ustaz Anan Attaki, Ustaz anak-anak muda itu, Ustaz tua sama Ustaz anak muda beda cara pakai sorban. Ustaz orang tua sorbannya di belakang, Ustaz anak muda sorbannya di depan. Saya mau saya pakai di depan, udah tua Ustaz, saya pakai bang. Semoga Ustaz senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Saya dari Medan. Ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak? Cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita. Sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang, tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq, yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya, karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya, tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, mak, aku dapat sorban dari mak, aku dapat peci. Setelah pulang dari Brunei, dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Adi. Tak ada gunanya, hampa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor, doktor. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustaz kaleng-kaleng.
Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kau di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya, bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimlah. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz, mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah, tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan tak ada rasanya lagi, hampa tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada, Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah, teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang mengangkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya, kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya, rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa yang buruk. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apakah kita yang beragama Islam wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat tinggal kita? Wajib. Mana dalilnya? Ati Allah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum, ta'ala kepada pemimpin kamu. Pemimpin yang bagaimana? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau memimpin dia adil, wajib taat kepada pemimpin. Contoh, masyarakat selalu melanggar peraturan lalu lintas secara berjamaah, tak pakai helm. Pakailah helm. Pakai helm, klik baru berangkat. Klik baru berangkat. Kawan saya pakai helm, entah lupa entah tidak pakai klik, nampaknya air di depan. Tiba-tiba masuklah Kawasaki Ninja ke dalam air. Rupanya jalan berlubang dalam, jatuh, geger otak, pecah tengkorak kepala. Sekarang keluar cairan kuning. Setelah diperiksa lagi, ternyata retak, tak bisa dipakai, diganti dengan macam platinum besi. Maka pakailah helm. Ustaz pakai helm? Ya, saya pakai helm. Bagaimana dengan knalpot blong? Ditangkap anak muda yang pakai knalpot blong nih, diletakkan telinga dia ke dekat itu, digas, biar tahu dia rasanya. Begitulah telinga orang yang sedang. Ada anak muda pakai knalpot yang sudah disunat ini, lalu kemudian imam di masjid sholat, Bismillahirrahmanirrahim, lewat dia. Kata orang di dalam, matilah hendaknya kau. Sesudah itu memang mati. Hati-hati doa orang masjid musola.
Dalam hal saya melaksanakan pengatur lalu lintas pernah menangkap seorang pengendara melanggar. Selanjutnya berkata, saya tak adil karena saya tak menangkap semua yang melanggar. Dia marah-marah karena jengkel Pak Ustadz, saya yang sebenarnya adalah pengadilan terakhir setelah bintang jatuh. Karena saat itu Pak Ustadz tak mungkin semua saya tangkap karena satu pos jaga cuma 2 petugas sementara pelanggar banyak. Apakah saya berdosa atas ketidakadilan saya itu Pak Ustadz? Kita berbuat sesuai kemampuan saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menghukum kalau orang di luar kemampuannya. Mampu itu laksanakan. Banyak jamaah komplain ke saya, kenapa Ustaz tak baca WA saya? Yang belum terbuka ada 999 WA. Kalau kau sempat terbaca, terima kasih saudaraku, tapi janganlah kau ejek-ejek aku, karena aku bukan duduk menunggu WA kau saja. Pak Ustadz, gimana kalau gajinya tak dijakatinya, zakat hartanya tak dikeluarkannya zakatnya, maka tiap bulan dia makan zakat 4 juta, zakatnya 100.000. Cara ngitungnya 4 juta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Bagi yang sudah berpendapatan 3,6, dari mana datang 3,6? 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000 bagi 12 bulan 3,6, bulatkan 4 juta, maka sebulan zakatnya 100.000. Saya tidak hitung zakat. Ada orang yang zakat duitnya 4 juta tapi penghasilannya 100 juta. Saya husnuzon, mudah-mudahan Bapak Ibu penghasilannya 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya tak yakin nampaknya. 100 juta zakatnya 2,5 juta. Disimpan, 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 tak mau dizakatinya. Ingat, Allah Maha tahu. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, dibawa ke tusuk pakai jarum, akupunktur, tak hilang. Dibawa yang paling besar, paku payung disusukkan, tak juga hilang. Akhirnya datang dokter Cina bawa martil kecil dari Singapura. Ayah, lapuk lah, lama pakai. Ternyata lutut dilapuk. Akhirnya gimana nih kok? Gimana nih dokter? Tenanglah, kita ada lutut import dari RRC. Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Namanya Pak, duit hantu dimakan setan. Apa hukumnya jika seorang itu melakukan maksiat tapi dia tahu bahwa maksiat itu haram, fasik? Mulutnya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya tidak berkata, maka dia munafik. Lain di bibir, lain di hati. Judul lagu ada lagunya tuh. Saya cuma di masjid aja segan, kalau di tanah lapang saya nyanyikan. Lain di mulut, lain di hati, munafik. Orang yang berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak mau beramal, maka dia fasik. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Maka orang yang fasik itu disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu itu haram, dibuatnya juga. Dibuatnya juga. Fasik, 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 fasik. Jauh daripada hidayah Allah. Mudah-mudahan yang berbuat dosa selesai pengajian ini langsung mandi taubat. Balik dari sini mandi taubat. Mandi taubat itu macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu macam mana Pak Ustaz? Hah? Tak tahu kau mandi wajib? Anak ada 5. Basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau mandi wajib ni mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau kau salto kaki duluan. Salto apa pula kaki duluan? Kepala duluan. Boleh mandi wajib di kolam renang Pak Ustaz? Boleh. Di laut Pak Ustaz? Mantap. Pergi mandi taubat kau ke laut. Bukan cuma dosa hilang. Kalau sampai ke tengah kau hilang sekalian. Habis mandi taubat, solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu banyak-banyak beristighfar.
Wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan bertobat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang dijamin masuk surga, taubatnya, istighfarnya 100 kali sehari semalam. Kita istighfar 3 kali. Halo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz, kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos, itu adalah pemikir-pemikir dari Greek Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah, Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter Avicenna. Karena orang barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rus. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomala. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu. Anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam, tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof, filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi, insyaallah. Amin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut ke mulut juga masuknya. Tapi kalau dari hati ke hati juga masuknya. Kira-kira yang saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam 6.05 dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu enggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Yang sampai ke mulut pun tak masuk. Nauzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion, sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya. Guru digugu dan ditiru. Guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang. Guru minumnya tangan kiri. Yang minum tangan kiri itu setan. Berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berarti guru setan. Hati-hati jadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru ini luar biasa Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati pensiun aja putus. Apalagi mati. Tapi guru. Saya dulu punya dosen. Kata dia saya ini lulus hakim. Tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, 1 tahun ada 10 perkara, 10 senang kepada saya, 10 benci. Yang menang senang, yang kalah benci. Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkan ke tiang. Asal pelajaran saya nggak dapat, diantuk. Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul. Menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya. Saya sampaikan sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai Antam keluar mau jadi guru. Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak. Itu kita sudah menjadi guru, insya Allah. Emak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah, tapi dia menjadi guru bagi kami, anak-anak. Kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, mainan ini dapat dari mana? Dari jalan mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa. Nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT. Sampai hari ini, kalau ketemu barang-barang di jalan, tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah Mak Ali. Mungkin cakap ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa.
Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram. Luar biasa itu, mereka berkesan. Sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati, pesan terakhirnya, jangan makan haram. Baru sebut la ilaha illallah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu kau dikubu dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera, di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari Pomala. Kalau pinjam dana melalui bank konvensional dengan bank syariah, yang mana yang menyangkut riba? Karena kalau pengembaliannya lebih besar, berdirilah nanti air Riau. Air Riau. Misal sampel contoh. Bedanya dengan riba dengan mudharabah itu di mana letak perbedaannya? Pak, saya pinjam uang Bapak 100 juta. Ya. Nanti saya balikkan 110, riba. Sama aja sama mudharabah Pak Ustaz. Mudharabah kan dibalikkannya juga. Tidak. Dia balikkan nanti dengan ada persyaratan. Kalau untung sama kita bagi. Kalau rugi sama kita rasa, sama kita tanggung. Saya orang kaya, misal. Yang tak percaya tak apa-apa. Seorang kaya punya duit 100 miliar. Tiba-tiba datanglah anak muda, Ustaz Somad, pinjamlah aku duit Pak Ustaz. Kau mau apa? Saya mau ternak ayam Pak Ustaz. Sistem yang kita pakai, bagi hasil Pak Ustaz. Nih ku kasih engkau 100 juta. Kau ternak ayamnya, ya. Kalau untung kita bagi, kalau rugi sama kita tanggung. Maka setelah saya pinjamkan duit saya tadi, otomatis saya makin khusyuk berdoa. Selama ini saya berdoa nyantai aja, karena duit saya sudah banyak. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Sejak duit saya dipakainya tadi, makin khusyuk. Ya Allah, berhasillah ayamnya itu. Kalau tidak, duit kita balik. Otomatis setiap saya pergi ke Jakarta, saya akan berjumpa dengan pakar-pakar ayam. Saya tanya, Bapak tahu siapa pakar ayam di Jakarta? Tolong buatkan seminar di Pekanbaru. Kenapa? Saya mau yang pinjam duit saya tadi ikut seminar ayam supaya duit saya balik. Dan setiap berjumpa bangkit adrenalin, semangat jumpa. Begitu jumpa, apa kabar anak muda? Sehat? Sehat kan? Ayam-ayam kita sehat. Disitulah beda ekonomi syariah dengan konvensional. Kalau konvensional dia tak mau tahu. Ku kasih kau duit, yang penting duitku balik. Kau mau rugi, kau mau untung, kau mau mati, balik. Setiap saya dapat ilmu, saya share ke dia. Assalamualaikum anak muda. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Tolong ternak ayamnya jangan di dekat airport. Kenapa? Karena dekat airport suara pesawat. Ayam tak boleh dengar pesawat, stres. Stres tak bertelur, mati. Kalau rugi, duit tak balik. Itu bedanya ekonomi syariah. Ada perhatian, ada ketakutan, bangkit semangat. Sekarang orang pensiun, dapat duit banyak, duit diletakkan di bank, membungakan duit. Dia tidak mau tahu, yang penting duit berhasil terus. Apa kerjanya? Dia tidak berdoa. Dia tidak punya adrenalin, semangat hidup. Kerjanya nonton TV. Tidur nonton TV, tidur nonton TV, tidur mati pas nonton TV. Coba pinjamkan duit itu ke anak-anak muda, panggil anak-anak muda, undangkan seminar entrepreneur muslim, maka ada akhlak di sana, ada semangat untuk menolong orang lain. Ustaz, aku ube istiqomah tigo, nampak tamu berjamaah. Sebab serigala hanya menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jamaah Majelis Mujahidin, jamaah FPI, jamaah Bikers Subuhan, jamaah mantan petato. Sebab mereka berjamaah biasanya karena ada kesamaan. Sama-sama suku motor, jamaah. Sama-sama suku sepeda ontel. Tidak akan mau sepeda ontel kau menyatu dengan jamaah motor. Yang ikut hingar-bingar, makin gadang suara makin hebat. Nanti kau silent. Tiba-tiba masuk kepada. Nah niko ada kesamaan. Jadi komunitas-komunitas Iko mesti dijaga. Kalau kami di Pekanbaru, komunitas Iko ambo ajak pengajian setiap malam Sabtu K2 setiap bulan. Seluruh komunitas datang. Nanti Ustadz Somad buat pengajian iktikaf jam 2 sampai jam 3 malam pengajian.
Jam 3 sampai jam ampe tahajud dan witir. Jam ampe sampai jam 5 zikir muhasabah, menangis, mengenang dosa awak. Baru sudah itu kajian subuh. Setiap Sabtu K2 tiap awal bulan. Komunitas-komunitas hadir. Lalu kemudian komunitas Iko diajak mengumpul bareh dari orang-orang yang mampu disalurkan kepada fakir miskin. Nah, jadi komunitas-komunitas. Ini komunitas mana? Kami komunitas bikers. Gagah-gagah. Sanggup berapa ton bawa beras bulan ini? Oh, nantilah Ustaz. Jadi mereka ini relawan-relawan. Kalau cuma pengajian pulang, habis pengajian pulang, anak-anak muda ini kan bergejolak. Nggak ada tantangannya, nggak bangkit adrenalin kami gitu. Oh, ini anak-anak muda ini mesti awak kelola. Kalau ndak awak kelola, dikelola oleh geng-geng yang lain. Saseknya, nauzubillah. Maka anak muda ini mesti awak kelola. Kenapa dari tadi Ustadz menyebut anak muda? Yang tua ndak usah dikelola nih. Sebab ini memang lah dake-dake. Nang pertama berjamaah. Sesudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Setelah istiqomah pasti husnul khatimah. Kok berani Ustadz menjamin orang nan istiqomah itu husnul khatimah? Ada ayatnya. Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Tsumma istaqamu, istiqomahnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Waktunya akan mati, turun malaikat. Akan cek malaikat. Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan awak sadonyo waktu akan mati itu turun malaikat mengabarkan ke awak, hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau mendapatkan husnul khatimah. Amin. Kami tidak minta banyak anak-anakku sekalian. Walaupun amak melahirkan kalian meregang nyawa, bersimbah darah, walaupun apa tidak bersalin pakaian demi sekolah kalian, nanti mintanya tidak banyak. Nanti mintanya cuma kalian bisikkan kata lingonya sebelah kanan, la ilaha illallah. Tak ada gunanya kalian kayo hebat, tapi waktunya akan sakratul maut, ditelepon kalian sedang di luar kota, rapat, sibuk. Apa pembalasan awak untuk baik budi baik inyo? Cuma waktu inyo mati, hantarkanlah kata lingo kanannya, la ilaha illallah. Dulu waktu awak lahir, inyo nama membisikkan kata lingo awak, azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk kau tahu, masuk ke hati awak. Kini, inyo nak minta balas aku. Inyo cuma minta bisikkan kata lingo. Tapi anak-anak yang melawan hawa nafsu, melawan mato, melawan kanto, melawan bakhil, itulah nan bisa. Ambo yakin dan percaya. Iko bumi Minangkabau nagari para ulama, maka jangan awak rusak. Insya Allah komunitas-komunitas awak jago, kajian di masjid awak istiqomah, sado awak akan mati husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Keluar kami dari majlis ini, bersihkanlah kami dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tutupilah aib cacat kami di hadapan manusia dan terutama ketika nanti di hadapanmu ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah. Saudara kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ketujuan dengan selamat ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang menginginkan anak buah hati, belayan jiwa, berikanlah anak yang soleh dan solehah, penghafal Quran ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama anak-anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah.
wa afiatan fil jasad, jauhkan dari wabah COVID-19 ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya betul amal kami menurut sunnah Rasulullah, wa barakatan fil rizqi, berikan berkah pada rezeki supaya kami bisa membangun masjid, berwakaf, berinfak dan bersedekah, wa taubatan qablal maut, bagi kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika kami dihisab. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat kami terbujur kaku, saat kami tak ada kuasa, saat kami tak ada harta, saat kami tak ada yang bisa kami bawa menghadapmu, izinkanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga bersama Ustaz Jalfatullah, bersama Pak Haji Edi, bersama jamaah kami, bersama sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, kawan kami, musuh-musuh kami yang belum bertobat, berikan mereka taubat nasuha ya Allah, satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.